Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan mungkin buat teman-teman semua yang dalam kondisi kurang enak badan, semoga kalian lekas diberi kesembuhan biar bisa beraktivitas seperti biasanya. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana kalau kita update bersama-sama untuk perkembangan daripada sektor kripto kali ini. Dari segi atau parameter harga Bitcoin sendiri teman-teman masih berjuang ya. Semoga saja ya hari ini Bitcoin sampai malam nanti teman-teman ya bisa lah ya di atas level 62. Semoga saja teman-teman, karena pergerakan daripada Bitcoin ini akan menjadi salah satu kunci kenaikan daripada altcoin teman-teman ya. Ingat, penurunan Bitcoin ini disebabkan karena apa? Karena ada konflik geopolitik teman-teman ya antara kedua negara ini yang kemarin sempat ramai, yang akhirnya Bitcoin mengalami dropping. Kalian tahulah ya negara mana itu. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk hari ini udah mulai menunjukkan perform yang cukup positif sebenarnya daripada sektor kripto ya. Akan tetapi di sini teman-teman ya, ada sedikit informasi nih buat para pemangku atau pemegang token atau koin daripada si XRP ya. Kabar ini cukup menarik, cuman ya itu tadi teman-teman mendapatkan perlawanan yang cukup signifikan ketika pengajuan ini terrealisasi atau ter-ACC teman-teman. Di sini akan membawa persentase kenaikan daripada harga XRP. Cuman sebelumnya teman-teman ya, saya di sini pure menyampaikan informasi ya teman-teman yang melakukan eksekusi ya, silakan eksekusi buy, sell dan hold. Ya kalian tentukan sendiri nanti teman-teman ya. Oke. Jadi kita langsung ke informasinya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, Bitwis mengajukan ETF spot Ripple atau XRP. Nah, ini mantap teman-teman ya, mantap. Solana udah diajukan, no ya. Terus kali ini teman-teman kita mendapatkan informasi bahwasanya Bitwis ini sedang mengajukan apa? ETF untuk Ripple atau token XRP, teman-teman. Nah, ini sangat-sangat menarik. Akan tetapi di sini teman-teman mendapatkan perlawanan. Apa perlawanannya? Ketika siapa Bitwis ini mengajukan ETF, teman-teman, tiba-tiba SEC mengajukan banding. Nah ini ya. Oke, jadi ini cukup menarik untuk kita bahas teman-teman ya. Manajer dana indeks kripto Bitwis telah resmi mengajukan permohonan dana yang diperdagangkan di bursa ETF XRP. Kami dapat mengonfirmasi bahwa ini adalah pendaftaran dari kami, kata Kepala Investasi Bitwis Matthew Hawks kepada The Block pada hari Selasa. Ini adalah pendaftaran entitas perwalian di Delaware. Kami akan membagikan informasi lebih rinci dan komentar besok. Oke teman-teman ya. Jadi menurut pengajuan yang diajukan ke Divisi Korporasi Departemen Luar Negeri Delaware pada hari Senin, CSC Delaware Trust Company terdaftar sebagai agen terdaftar. Pengajuan tersebut dilakukan meskipun ETF Ripple XRP belum disetujui di Amerika Serikat. Akan tetapi teman-teman, meskipun XRP ini masih dijegal ya di Amerika Serikat, cuman untuk segi adopsinya udah mulai melebar nih teman-teman ya, udah mulai melebar untuk XRP. Ya kita sebenarnya tinggal menunggu aja sebenarnya momentum XRP ini lepas dari SEC. Ya kita menunggu aja momentum Ripple menghadapi SEC ini clear lah ya, nggak ada masalah, nggak ada hambatan. Ibarat kata kita mau masuk ke jalan tol tapi kita masih di portal gitu teman-teman, masih di portal, belum bisa lepas landas masuk gitu ya, masih ditahan di portal gitu ya. Nanti kalau portalnya udah kebuka ya tidak menutup kemungkinan cus gitu ya untuk XRP bisa sedikit rally teman-teman. Makanya di sini banyak analis yang cukup positif nih terhadap XRP, bahwasanya XRP mungkin bisa ke area $10, bisa ke area $17, bahkan ada yang memprediksikan sampai $27 ya. Tergilanya bisa sampai ke area $10.000 itu teman-teman. Itu pun kalau ya $10.000 itu bisa terrealisasi, kalaupun sistem mekanisme Swift itu bisa digantikan oleh XRP gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini setelah SEC dan Ripple Labs mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kasus pengadilan yang berlangsung lama, banyak investor memikirkan bahwa pintu persetujuan ETF XRP terbuka lebar. Dengan demikian, perusahaan manajemen aset seperti Bitwis yang telah mengoperasikan ETF Bitcoin dan Ethereum menargetkan XRP sebagai dana investasi kripto berikutnya. Bitcoin Ethereum membuat terobosan baru dengan persetujuan ETF mereka di paruh
utama. Selain itu, industri ini telah berada pada lintasan naik baru-baru ini. XRP adalah salah satu aset ini ya yang telah naik 9% dalam sebulan terakhir. Berita tentang pengajuan Bitwise untuk ETF XRP belum mengguncang harga XRP, tetapi pasti akan mengguncang dalam beberapa jam mendatang, seperti halnya peristiwa serupa yang terjadi pada ETH dan Bitcoin ya. Akan tetapi prediksi ini cukup bisa dikatakan meleset ya. Beberapa jam nggak ada gebrakan untuk XRP. Karena apa teman-teman? Setelah Bitwise ini mengajukan ETF-nya untuk XRP, tiba-tiba SEC mengajukan banding ya. Tapi banding daripada SEC itu belum dirinci, formulir C-nya belum ada. Jadi masih ada kesempatan lah, semoga saja teman-teman ya. Semoga saja ya, kalaupun ETF XRP ini ter-approve teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan akan ada gejolak kenaikan harga yang cukup signifikan ya, seperti itu. Ingat teman-teman ya, buy be rumor, sell be news ya. Waktunya untuk akumulasi, ketika news datang waktunya untuk pergi, gitu ya maksudnya. Nah, bisakah SEC menghentikan persetujuan ETF Ripple atau XRP? Nah, di sini masih ada kemungkinan SEC memutuskan untuk mengajukan banding atas keputusan XRP sebelum akhir minggu ini. Dan ternyata teman-teman ya, SEC udah mengajukan banding meskipun formulir C-nya belum terisi. Hal ini tentu akan menghentikan pandangan pertama dan pengembalian keputusan seputar ETF baru. Lebih jauh, ada spekulasi bahwa aset Solana dapat bersaing untuk menjadi ETF kripto berikutnya, bukan XRP milik Ripple. Musim panas lalu, CEO Ripple Brian Carringhouse berbicara tentang SEC yang berpotensi mempersulit Ripple dalam memperjuangkan ETF XRP. Carringhouse dengan tegas berkata, ETF XRP tidak dapat dihindari. Mengenai target waktu, CEO Ripple menambahkan, saya pikir akan melihatnya pada tahun 2025 jika Solana menerima ETF XRP-nya terlebih dahulu. Tenggang waktu tahun 2025 bisa akurat jika XRP mengikuti menindaklanjuti dengan banding yang akan membuka pintu bagi lebih banyak perusahaan manajemen aset untuk mengajukan ETF XRP. Gelombang itu bisa berarti persetujuan XRP dalam hitungan bulan. Semoga saja teman-teman ya. Ya, semoga saja di akhir kuartal keempat inilah ya. Untuk saat ini ya sedikit saran saja teman-teman, sedikit saran saja, karena kita udah dapat gambaran nih pengajuan daripada ETF ya. Walaupun hanya 10 atau 20 atau 50 XRP teman-teman, ya paling nggak kita punya lah. Siapa tahu memang XRP ini benar-benar bisa mengalami rally di masa depannya gitu teman-teman ya. Harganya juga masih di bawah $1, 0,5 sekian lah ya. Itu pun kalau kita beli dengan nilai $10 atau sekitar 150 rupiahan teman-teman ya, 150 ribu rupiah, itu kita juga udah mendapatkan nilai daripada XRP di atas 10 koin ya kan, ya mungkin sekitar 20 berapa gitu teman-teman ya. Itu udah lebih dari cukup kalaupun untuk jangka panjang teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga sedikit membantu informasi ini. Tetap semangat, disclaimer dan salam